Selimpang ini adalah kakak, ciri khasnya. Selain memiliki beberapa tempat peninggalan situs bersejarah, Desa Wulangi juga dikenal sebagai pusat meraneng atau pengrajin bodo-bodo yang lebih dikenal oleh masyarakat luas, yaitu Bosera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Mukar Channel, dan untuk di kesempatan kali ini kita akan menelusuri salah satu pusat pengrajin bodo-bodo yang ada di Desa Wulangi, Kecamatan Berebo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan seperti apa proses pembuatan bodo-bodo ini? Tetap ikuti kami di Mukar Channel. Anyaman bodo-bodo atau Bosera sudah ada sejak zaman Belanda dan dulunya digunakan para bangsawan Bone sebagai tempat menyimpan kue tradisional yang terbuat dari pelapah daun rumbia dan daun lontar. Seiring berjalannya waktu, kerajinan tangan para perempuan di Desa Wulangi ini kini digunakan semua kalangan, seperti ketika menggelar pesta perkawinan, ritual adat, dan lain-lain. Kalau bodo-bodo ini sejak kapan adanya, Pak? Sejak zaman Belanda. Jadi setiap kegiatan atau acara yang khususnya di Desa Wulangi ini diharuskan untuk menggunakan bodo-bodo ini, Pak? Dan juga tergantung dari orangnya. Ya, karena ada yang suka pakai begini, ada juga yang suka modern, yang dibikin terbuat dari besi itu ya. Bahan dasar bodo-bodo atau Bosera ini adalah daun rumbia yang diiris tipis-tipis lalu dikeringkan. Setelah kering, maka dibuatlah Bosera sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Cuman ada yang berbeda Bosera yang dulu dengan yang sekarang. Bosera dahulu menggunakan daun lontar yang telah diwarnai kemudian dirajut untuk membuat sebuah motif. Kalau Bosera sekarang menggunakan pita berwarna sebagai motif dengan pelapah daun rumbia sebagai rangka, dan daun lontar hanya digunakan di bagian tertentu saja. Untuk pembuatan satu Bosera ini memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Oh iya, di Desa Wulangi ini bukan hanya Bosera yang dibuat menggunakan bahan dasar pelapah daun rumbia, akan tetapi beberapa macam bentuk hiasan tergantung dari orang yang memesan, seperti tempat tisu, alas gelas, tempat pulpen, dan lain-lain sebagainya. Kemudian persoalan harga tergantung besar dan bentuk pesanan. Jadi pertama-tama kita siapkan pelapanya yang pelapa kayak itu, Bang. rumbia. Jadi itu yang dibentuk, Bang. Iya, dibentuk. Dijemur dulu ini. Iya. Setelah dijemur kering, baru diraut, baru dibentuk. Iya. Tergantung kalau mau bundar dikasih bundar, kalau segi 4 dikasih segi 4. Ya tergantung apa ya, iya modelnya. Lonjong dikasih lonjong. Jadi satu bodo-bodo itu, Bang, membutuhkan beberapa hari, Bang, untuk pembuatannya. 1 minggu satu pasang ini, satu di atas bawah. Ya. Satu bodo-bodo itu, Iya. satu pasang bodo-bodo itu Iya. memerlukan waktu 1 minggu, Pandi. Iya, Terus kalau ini kalau itu 5 hari satu musim. Sini 5 hari satu musim. 5 hari satu lusin, Pandi. Satu musim. Tergantung dari besarnya. Ya. Oh, itu. Semakin besar semakin lama.
Kalau tempat polpen bisa 2 hari. Pak. Iya, iya. Oh, jadi bukan cuma bodoh-bodoh saja yang juga Bukan. disimpan di, Ada tergantung dari Tisu, tempat polpen, Tempat polpen. perhiasan, Iya, pot bunga. iya. Oh, jadi tergantung orang yang memesan pandi Iya. maunya yang model apa. Model apa? Model kesana. Terus misalkan bodoh-bodohnya itu Pang, harganya satu bodoh-bodoh itu berapa Pang? 150. Yang 150, kalau ini Pak. 150. Oh, yang begini 150 Kalau Pang. tempat, Iya. kalau ini Pak Berapa ini? 100. Oh, 100 satu lusin pandi. Iya. Kalau tempat tisu tak Pak? Tempat tisu 80. oh 80 tempat tisu. Kalau ini Pang, apa ini Pang? Bosarak Oh, serat segempa. segempa. Oh, bos serat segi 4 Pang. Tergantung dari seleranya orang. Kalau ini Pang harga berapa yang begini Pang? Ber- 300 satu pasang. Dua- Oh, 200. 200 satu Iya, pasang. 200. Kalau ini Pak yang serat Yang kecil. ada yang kecil Pang. Oh, 70 satu pasang yang kecil. Iya. Jadi untuk membuat bodoh-bodoh itu Pang, bahannya apa saja? Ini pelapa rumbia, Kelapa rumbia. ini plastik. Kita kado. Oh, sebagai warna Pang. Iya. Sebagian ini Daun lontar Oh. seperti ini. Bisa pita, bisa daun Iya. lontar Pang. Enggak penahannya Oh, ini daun penahannya. lontar. Oh, ini. Pasti Ini. ini kepalanya yang dipegang, ini ke daun lontar. Oh iya Pang. Ini yang di dalam juga Oh, daun sebagai lontar. Ini Rangkanya Pang ya, Iya, rangkanya. yang di dalamnya daun lontar Ini juga. semua dia Pak, yang bundar ini. Iya, Lontar. iya, wero Bu. Oh, ini Iya, saja. pelapa rumbia iya yang Oh, kecil. yang terakhir. Iya, yang terakhir daun lontar. Dia anu kecil-kecil. Ini pelapa rumpia. Iya, pelapa rumbia itu yang Ini, anu. ini juga. Kerajinan rumahan yang ada di Desa Ulangi ini sering kebanjiran pesanan, bukan hanya dari warga Kabupaten Bone, akan tetapi banyak juga yang dari luar. Pokoknya pelitu lilit tema pesan. Bagi teman-teman yang kepengen pesan bodoh-bodoh atau bosera, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi atau langsung saja ke Desa Ulangi, Kecamatan Berbo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sekaligus melihat proses pembuatannya. Oh, kebanyakan yang pesan orang dari Bon, Iya, Pak. Ada juga dari Makassar, oh, dari Makassar. dari Kaluku. Dari luar juga itu kayak Iya. ini Jawa. Dari Cekaan ke Surabaya. Oh, jadi mungkin itu orang Bugis yang tinggal di sana pesan ini di bodoh-bodoh. Iya. Kalau orang-orang luar suka yang besar. Iya. Kalau misalnya dari Jawa, dari pokoknya dari luar, biasanya di Patongko dia suka yang besar. Besar sih. Terus harapannya ke depan Puan tentang kerajinan bodoh-bodoh ini? Harapannya semoga semakin maju pengusaha di Adayan di Ulangi dan bisa kita pasarkan ke internasional. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar Mari Berwisata Sejarah dan Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.